Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk siang hari ini. Seberapa kami yang ada, kami boleh sama-sama belajar dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh menjadi kebenaran yang tertanam dan memulihkan hidup kami. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, shalom Bapak Ibu Saudara semua. Apakah suara saya cukup jelas? Oke, ya, saya mau share screen. Hari ini saya akan berbicara mengenai yang namanya satu hukum, yaitu hukum iman. Ya, saya berharap kita semua bisa sama-sama belajar mengenai hal yang penting ini, bahwa ada satu hukum, yaitu hukum iman. Ya. Nah, kita harus mengerti bahwa kerajaan Allah itu bekerja berdasarkan hukum. Oke, nah, contohnya misalnya firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah satu hukum. Nah, Tuhan itu dibatasi oleh hukumnya. Tuhan itu adalah raja. Dia tidak bisa bertindak semau dia, saudara. Dan sorga itu bukan sekedar sebuah tempat yang indah. Sorga adalah sebuah kerajaan. Dan kita semua tahu bahwa yang namanya kerajaan itu bekerja berdasarkan hukum. Demikian pula dengan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa? Kita harus mengerti kerajaan Allah dan hukum-hukumnya. Baru setelah itu semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, nah saudara jangan melawan hukum. Karena tidak ada orang yang menang atas hukum. Tuhan pun menaklukkan dirinya di bawah hukum yang dia buat. Nah, segala sesuatu ada dan bekerja berdasarkan hukum. Nah, hukum itu berlaku sama, tidak pandang bulu, dan ada konsekuensi jika dilanggar. Jadi kalau ada melanggar hukum, itu ada konsekuensinya. Ya, baik itu perdata ataupun juga pidana. Itulah hukum. Contohnya misalnya ya hukum dalam kehidupan ini. Ya, hukum gravitasi. Ya, siapapun Anda, ya, kita semua pasti terikat dengan hukum gravitasi. Seandainya misalnya anak saya tidak tahu adanya hukum gravitasi. Lalu karena dia tidak tahu, dia lompat dari lantai 5. Jatuhlah ke bawah. Anda tahu atau tidak tahu hukum gravitasi, hukum itu tetap berlaku. Dan hukum gravitasi itu adalah hukum yang Tuhan telah tetapkan dari sejak semula. Nah, hukum itu hanya bisa dilawan dengan hukum yang lain. Nah, untuk mengalahkan hukum gravitasi, ada hukum yang lain. Yaitu hukum apa? Aerodinamika. Nah, oke. Nah, masih kelihatan nggak ya layarnya ya? Kelihatan, Pak. Di layar tulisannya hukum aerodinamika bukan? Bukan, gravitasi. Bukan, Pak. Masih gravitasi. Oke, semacam ada delay ya, nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Saya lanjutkan aja ya. Nah, misalnya hukum aerodinamika. Kalau Anda mengerti hukum aerodinamika, ya, hukum aerodinamika itu yang membuat hukum gravitasi itu tidak berlaku. Dalam arti bisa diatasi, ada hukum yang lebih tinggi. Ya, hukum gravitasi tetap ada, tapi hukum aerodinamika itu bisa mengalahkan hukum gravitasi yang membuat sebuah pesawat terbang dengan besi, baja, dan sekian banyak penumpang bisa terbang. Nah, ada hukum yang lain misalnya ya. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat seekor burung, ya seekor burung, pernah nggak lihat seekor burung itu bertengger di listrik tegangan arus tinggi? Ya, Ibu Pinkan pernah lihat?
Ya, tapi kok mereka nggak mati? Kenapa Bu Pinkan? Itu kan listrik itu kan listrik tegangan tinggi, Bu. Menurut Ibu kenapa? Nggak tahu, Pak. Ya, tapi kalau Ibu Pinkan bertengkar di situ, kira-kira gimana, Bu? Mati langsung. Nah, hukum itu tidak pandang bulu ya. Apakah Bu Pinkan berkata, loh kok burung nggak mati, kita mati? Tuhan, ini hukum apa? Listrik ini pilih kasih. Listrik nggak pernah pilih kasih. Gravitasi tidak pernah pilih kasih. Setuju ya? Hukum itu berlaku sama. Siapapun Anda, dimanapun Anda dan saya berada. Nah, burung tidak mati tersengat tegangan listrik tinggi karena apa? Karena kaki mereka tidak menyentuh ground. Ya. Selama kaki kita tidak menyentuh ground, siapapun kita tidak akan mati tersengat arus tegangan tinggi listrik itu. Nah, kita harus mengerti hukum. Ya, itu sebabnya kalau Bapak Ibu pegang listrik tinggi, ya, pakai apa? Pakai sepatu bot yang tebal kan, sepatu karet yang tebal kan, supaya kaki kita tidak menyentuh ground. Nah, kalau justru kita mengerti hukum, itu yang akan membuat menjadi benefit buat kita. Nah, sejauh ini Bapak Ibu bisa mengerti. Nah, kerajaan Allah itu bekerja berdasarkan hukum. Tuhan itu tidak pernah pilih kasih. Siapapun Anda, di mata Tuhan, istilahnya gini, di mata hukum semua itu sama. Di mata Tuhan pun semua manusia sama. Tuhan mati untuk semua manusia. Kasihnya itu sama. Jadi Tuhan tidak pernah pilih kasih. Nah, Hosea 4 ayat yang ke-6 berkata apa? Bahwa umatku dibinasakan sebab mereka tidak berpengetahuan. Dalam bahasa Inggris dikatakan gini, my people are destroyed for lack of knowledge. Umatku binasa, hidupnya hancur, bukan karena setan, bukan karena masalahnya, tapi karena ketidaktahuannya. Jadi coba sadari ini, ya justru ketidaktahuan kita lah akan kebenaran, akan hukum-hukum Tuhan, cara kerja Tuhan, itu yang membuat hidup kita binasa, hancur, berantakan. Jadi saya ingin hari ini kita sadar bahwa segala sesuatu ada dan bekerja berdasarkan hukum yang Tuhan telah tetapkan, termasuk juga dalam kehidupan kita di bumi ini. Ya, ada hukum kerajaan Allah dan hukum itu berlaku sama. Nah, saudara, dalam dunia rohani ada dua hukum besar kalau kita bagi, yaitu ya hukum Taurat dan hukum iman. Ya, ingat ada dua hukum ini. Yang pertama hukum Taurat, yang kedua adalah hukum iman. Nah, Ibu Pinkan bisa bantu Roma 10 ayat 4 sampai 5. Ini dua hukum ini dinyatakan dalam Roma 10 ayat 4 sampai 5. Maaf ya, share screen-nya mati nih. Nggak apa-apa ya, kita lanjut aja. Roma 10 ayat 4 dan 5. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi kebenaran hukum Taurat itu apa? Orang yang melakukannya dengan sempurna akan hidup karenanya, akan selamat karenanya. Jadi hukum Taurat dasarnya adalah kita diselamatkan karena melakukan hukum Taurat, karena perbuatan kita, karena usaha kita. Tetapi ya, Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi ada kebenaran yang berdasarkan karena kita percaya kepada apa yang Tuhan kerjakan. Ada kebenaran yang diperoleh berdasarkan karena perbuatan kita. Nah, semua agama, dengar baik-baik, semua agama itu pada dasarnya sama. Apa itu? Baik Islam, Hindu, Buddha, semuanya sama. Mereka berdasarkan perbuatan mereka untuk Tuhan. Jadi keselamatan berdasarkan perbuatan mereka untuk Tuhan. Nah, sekarang ya saya mau tanya dulu nih ya.
khusus sama Bu Pinkan, karena tadi saya lihat suaranya bagus Bu, koneksinya bagus. Bu Pinkan jadi orang Kristen udah lama Bu. Iya Pak, dari lahir. Oke, kenapa Ibu Kristen? Awalnya karena kelahiran, Ya, lalu? kemudian karena kasih karunia. Iya, karena kasih karunia. Boleh jelaskan Bu, apa itu karena kasih karunia Bu? Karena Tuhan yang memilih dari awal, saya hanya menerima dengan penuh syukur. Terima kasih Bu. Satu nama dong Bu sebut yang ada di grup Bu, supaya bisa dialog sama saya, buka open mic. Kenapa Imelda. Anda Kristen? Imelda, ayo. Kenapa Imelda Kristen? Sama kayak Bu Pinkan, awalnya karena lahir. Ya, setelah besar ya mengenal dikenalkan sama Tuhan kasih karunia, jadi bisa percaya Tuhan, menerima keselamatan. Oke, terima kasih Bu Imelda. Ya, ada satu survei yang dilakukan, jawabannya itu ada 4 kelompok besar. Ya, ditanya juga bukan hanya kenapa kamu Kristen, kenapa kamu Islam, kenapa kamu Buddha, kenapa kamu Mormon. Dan ternyata semua jawaban itu bisa diklasifikasikan dalam 4 jawaban. Yang pertama, kenapa kamu Kristen, Buddha, Islam, atau apapun agamanya? Yang pertama memang karena faktor kelahiran. Karena faktor keturunan. Oh, orang tua saya Kristen, keluarga saya Islam, karena faktor keturunan. Tapi yang kedua, karena faktor apa? Pengalaman pribadi. Oh, saya mengalami mujizat, saya mengalami kesembuhan, saya mengalami penglihatan. Dan yang ketiga, karena apa? Karena ikut suami. Ya, habis saya menikah, pasangan saya mungkin Kristen, Islam, Buddha, ya saya ikut lah. Karena ikutan. Nah, tapi tentu kita pengen jawaban yang keempat. Kenapa sih kamu Kristen? Ya karena saya tahu itu kebenaran. Mengerti ya? Nah, tidak mungkin semua agama itu benar. Contoh misalnya, ya, kalau misalnya saya dan Bu Imelda tidak mungkin kita misalnya punya 2 pendapat yang berbeda Bu Imelda. Pendapat kita bertolak belakang. Tidak mungkin kan kita dua-duanya benar, betul nggak Bu Imelda? Karena pendapat kita berbeda. Tapi mungkin nggak dua-duanya salah? Mungkin. Tapi dua-duanya benar tidak mungkin. Salah satu dari kita pasti benar atau salah. Atau dua-duanya salah. Tapi dua-duanya benar tidak mungkin. Karena pendapat kita itu bertolak belakang. Nah, sekarang kebenaran itu eksklusif. Coba disadari. Nah, sekarang kalau jawabannya adalah banyak orang gini, kenapa saya Kristen? Kenapa saya yakin dengan agama saya, gitu kan? Nah, dasarnya itu adalah apa? Kalau Anda berkata di luar Kristen ya, semua agama itu dasarnya adalah perbuatan baik dia untuk Tuhan. Ayo katakan setelah saya, semua agama dasarnya adalah perbuatan baik saya untuk Tuhan. Nah, sekarang saya mau tanya sama Ibu Imelda. Seberapa yakin Bu Imelda dengan perbuatan baik Bu Imelda untuk Tuhan? Untuk bisa menyelamatkan Ibu Imelda. Yakin nggak? Setelah sadar nggak yakin. Jangankan Bu Imelda, semua orang sebenarnya nggak ada yang yakin. Sekarang Ibu bisa tanya sama teman Ibu yang Islam, yang Buddha, yang Hindu, tanya, seberapa kamu yakin bahwa perbuatan baik kamu bisa menyelamatkan kamu dari neraka? Yakinlah, tidak ada yang bisa yakin 100%. Karena perbuatan baik kita itu banyak cacatnya, betul nggak? Alkitab berkata seperti kain kotor. Nah, sekarang kekristenan itu apa? Dasar kekristenan adalah perbuatan Tuhan untuk kita. Itu yang membedakan hukumnya. Dasar agama lain adalah perbuatan kita untuk Tuhan. Tapi dasar Kristen adalah perbuatan Tuhan untuk kita. Nah, Bu Imelda bisa bantu Roma 8 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat.
Roma 8 ayat yang pertama sampai yang keempat. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan memutus Betul. dengan jalan memutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Oke, terima kasih Bu Imelda. Nah, ya, jadi lihat ya, kita dibenarkan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena semua hukuman dosa atas kita itu sudah ditanggung langsung oleh Tuhan sendiri di kayu salib. Dengan jalan apa? Dia jadi manusia yang dikuasai dosa. Dia lakukan semua tuntutan hukum Taurat. Dia tanggung semua hukum Taurat, hukum yang harusnya ditanggung oleh manusia di dalam tubuhnya sendiri. Jadi sekarang itu sebabnya kita diselamatkan. Jadi sekali lagi ini yang membedakan kekristenan dengan semua agama di dunia. Semua agama di dunia dasarnya adalah perbuatan baik kita untuk Tuhan. Tapi hanya kekristenan yang dasar imannya adalah perbuatan baik Tuhan untuk kita. Amin. Jadi katakan setelah saya diselamatkan bukan karena perbuatan baik saya untuk Tuhan, tapi karena perbuatan baik Tuhan untuk saya. Amin. Nah, tinggal sekarang bagaimana respon kita. Nah, ini hukumnya. Apakah kita percaya? Jadi, dasar iman kita bukan perbuatan kita, tapi karena perbuatan Tuhan. Nah, tolong baca ya, mungkin Ibu Imelda bantu Roma 3 ayat 27. Roma 3 ayat 27. Roma 3 ayat 27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan. Tidak, melainkan berdasarkan iman. Nah, kalau dalam Alkitab terjemahan lama saya bacakan ya. Jika begitu, di manakah kemegahan itu? Itu sudah ditolak. Atas hukum manakah? Atas hukum melakukan syariat Tauratkah? Bukan. Melainkan atas hukum iman. Jadi lihat ya, karena saya dibenarkan bukan karena perbuatan saya tidak punya dasar untuk bermegah. Karena itu bukan hasil usaha saya kan. Itu hasil perbuatan Tuhan. Jadi atas dasar hukum apa saya dibenarkan? Atas dasar hukum iman. Itu bahasa Inggrisnya bagus, New King James. Ya, the law of faith. Itu yang disebut hukum iman. Bu Imelda baca lagi Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Ya, sebab karena kasih karunia, Imelda diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha Imelda. Imelda tidak bisa memegahkan diri. Itu pemberian Allah. Nah, jadi ingat baik-baik. Tuhan tidak meniadakan hukum Taurat. Sama seperti hukum gravitasi. Apakah hukum gravitasi ditiadakan? Tidak. Hukum gravitasi tetap ada. Tapi ada hukum lain yang lebih tinggi dari hukum gravitasi. Yang membuat hukum gravitasi tidak berlaku. Yaitu hukum apa? Hukum aerodinamika. Nah, ini contoh aja supaya kita mengerti ya. Jadi bukan berarti hukum Taurat ditiadakan. Hukum Taurat tidak pernah ditiadakan, Bapak Ibu. Hukum Taurat itu ada, malah digenapkan oleh Tuhan Yesus.
Makanya Tuhan Yesus memberi hukum lain yang lebih tinggi, yang lebih baik, yaitu hukum kasih karunia, hukum iman, based on faith. Nah, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kata diselamatkan di situ adalah sozo. Bilang semuanya, sozo. Nah, sozo itu bukan hanya sekedar selamat mati masuk surga, bukan. Selamat dalam arti yang utuh, bahkan di bumi ini. Bicara perlindungan, bicara kesembuhan, bicara kesehatan, bicara tentang proteksi, itulah sozo. Ya, sebab karena kasih karunia kamu sozo, diselamatkan oleh iman. Nah, dengar baik-baik. Ya, kata semuanya, diselamatkan oleh iman. Nah, sekarang camkan ini baik-baik ya. Ada kasih karunia, ada iman. Kamu sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Katakan semuanya, kasih karunia bagian Tuhan. Iman bagian saya. Jadi ingat masing-masing ini ya, kasih karunia adalah bagiannya Tuhan. Keselamatan itu kasih karunia, itu bagiannya Tuhan. Dan Tuhan sudah mengerjakan bagiannya. Iman itu bagian siapa? Bagian kita. Nah, kasih karunia Allah tidak ada hubungan dengan hasil usaha atau pekerjaan kita. 100% itu pemberian Allah. Camkan ini baik-baik. Tidak seorang pun yang dapat diselamatkan karena usahanya, karena perbuatannya. Itu pemberian Allah. Setuju? Ya. Nah, sekarang kasih karunia Allah adalah, catat baik-baik, segala sesuatu yang Tuhan telah perbuat dan sediakan bagi kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya ulangi lagi ya. Kasih karunia Allah adalah segala sesuatu yang Tuhan telah perbuat dan sediakan bagi kita di mana? Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, jadi jangan pernah meminta sesuatu yang memang Tuhan tidak sediakan. Contoh misalnya, ada orang berdoa, Tuhan, aku minta istri kedua, boleh nggak? Itu nggak ada dalam penyediaan Tuhan. Tuhan nggak pernah sediakan istri kedua, oke? Ya, itu bukan dari Tuhan. Jangan minta yang aneh-aneh. Tapi kan ada ayatnya, Pak Pendeta. Apa saja yang saya minta di dalam nama Tuhan Yesus, diberikan. Kan apa saja. Maksudnya apa saja di situ bukan seenak perut kita. Apa saja di situ adalah kasih karunia yang Tuhan sudah sediakan dan kerjakan bagi kita. Nah, Ibu Pinkan bisa bantu nggak? Yohanes 19 ayat 30. Ini pelajaran dasar ya, supaya kita semua jangan jadi sesat. Karena banyak pengajaran yang ngaco, Bapak Ibu. Yohanes 19 ayat 30. Bu Pinkan bisa bantu baca? Ya. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, ini adalah perkataan Tuhan Yesus buat saya yang paling penting. Sudah selesai. It is finished. Semuanya sudah selesai. Tuhan kerjakan bagi kita di kayu salib. Nah, 1 Petrus, tolong buktikan 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. 1 Petrus 2 ayat 24. 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Akan sembuh atau telah sembuh, Bu? Telah. Bukan sedang sembuh ya. Telah. Nah, perhatikan baik-baik Bu Pinkan. Dikatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Kan sudah selesai. Ini adalah bagian Tuhan. Nah, ini Bu Pinkan ya. Ia sendiri. Siapa di situ ia? Tuhan kan.
Coba Bapak Ibu bayangkan, Tuhan sendiri telah memikul dosa siapa? Dosa siapa yang dipikul? Dosa manusia. Dosa kita, kan? Kalau di agama yang lain, siapa yang pikul dosa mereka? Mereka sendiri yang pikul. Jadi kalau ada orang yang pindah agama dari Kristen ke Islam, tanya, lu yakin lu bisa selamat dengan perbuatan lu? Kalau lu yakin, monggo. Gue mah nggak yakin. Gue butuh juru selamat. Kenapa? Karena hanya dalam kekristenan yang dosanya dipikul sendiri sama Tuhannya. Luar biasa nggak? Siapa yang pikul dosa kita? Bukan malaikat, bukan nabi, bukan makhluk lain. Tuhan sendiri yang pikul dosa kita. Saya mau tanya, kalau gitu sempurna nggak penebusan Tuhan atas kita? Bukan hanya dosa kita, bahkan sakit penyakit kita pun sudah dipikul sama Tuhan. Jadi saya tidak pernah melihat diri saya itu, saya selalu bangun pagi, mau tidur, saya selalu mengucap syukur, Tuhan, terima kasih Engkau sudah pikul semua dosaku. Sempurna semuanya, bahkan sebelum saya lahir pun dosa saya sudah dipikul. Saya belum boro-boro berbuat dosa. Lahir aja belum, dosa saya udah dipikul. Jadi dosa Bu Kartini sudah di Tuhan pikul di kayu salib. Sebelum Bu Kartini lahir pun sudah dipikul. Jadi jangan berdoa lagi begini ya. Tuhan tolong selamatkan suamiku. Tuhan tolong selamatkan saudara-saudaraku. Tuhan ngomong gini, sudah. Aku sudah pikul semuanya. Dosa saudaramu, dosa suamimu, dosa semuanya sudah aku pikul, bukan dosa seluruh umat manusia. Jadi jangan pernah lagi suruh Tuhan melakukan sesuatu yang dia sudah selesai kerjakan buat kita. Di kayu salib, Tuhan menanggung dosa, seberapa banyak dosa? Semua dosa manusia. Tuhan sudah selesai menyelamatkan. Nah, tinggal sekarang bagaimana respon kita. Ya. Nah, contoh lagi misalnya ya. Jadi sekali lagi ngerti dulu hukum iman, ya. Nah, kasih karunia Allah adalah segala sesuatu yang Tuhan telah perbuat dan telah sediakan bagi kita semua dalam Kristus Yesus. Kesehatan apa itu? Keselamatan kekal, pengampunan, kesembuhan, kesehatan, kekuatan, hikmat, bahkan berkat. Di kayu salib Tuhan jadi miskin supaya kita jadi kaya. Setuju nggak? Semua kutuk sudah selesai. Jadi ingat baik-baik. Kasih karunia bagian siapa? Bagian Tuhan. Apa itu kasih karunia? Semua yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Yang tadi itu keselamatan, pengampunan, semua Tuhan sudah kerjakan. Dan Tuhan telah selesai mengerjakan bagiannya bagi kita di kayu salib dengan sempurna. Amin. Nah, tinggal sekarang masalahnya bukan di Tuhan. Bagaimana kita meresponinya? Itulah iman. Katakan, kasih karunia bagian Tuhan. Iman bagian saya. Nah, iman itu apa? Iman adalah respon kita terhadap apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kita. Apakah kita percaya atau tidak? Ya. Nah, bantu Bu Pintan Roma 10 ayat 16 sampai 17. Saya suka nih ibu-ibu, bapak-bapak sini buka Alkitabnya cepet. Roma 10 ayat 16 sampai 17. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Lihat ya, iman timbul dari mana? Pendengaran. Pendengaran. Setelah mendengar, bagaimana respon kita? Jadi catat baik-baik. Iman adalah respon kita yang benar terhadap apa yang Allah telah katakan dan perbuat bagi kita di dalam Yesus lewat kematian dan kebangkitannya.
Jadi iman adalah respon kita yang benar terhadap apa yang Tuhan telah kerjakan, katakan, dan sediakan bagi kita. Apakah kita percaya atau tidak? Jadi kalau kita percaya, langsung tuh terima kasih karunia Tuhan. Betul nggak? Siapapun kita, ini hukum, nggak pandang bulu. Siapapun Anda, apapun kondisinya, based on law of faith, Anda langsung diselamatkan. Coba Bu Pinkan nih, ya, pasti sudah hafal, mau saya buka pasti sudah hafal Bu Pinkan, saya yakin. Yohanes 3 ayat 16, Bu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sekarang saya mau tanya Bu Pinkan. Kasih Allah sudah sangat begitu besar, betul? Ibaratnya begini Bu Pinkan. Tuhan itu sudah mengasihi kita sampai tetes darah penghabisan. Kalau Ibu Pinkan tanya sama Tuhan, Tuhan, aku ingin Engkau mengasihi aku lebih lagi. Tuhan bilang gini, apalagi anakku, semuanya sudah habis. Apalagi, intinya gini, Tuhan udah mentok. Tuhan sudah mengerjakan semuanya bagi kita. Semuanya Dia sudah berikan. Sempurna, setuju? Jadi jangan pernah lagi minta Tuhan kasih aku dong, Tuhan selamatkan aku dong, Tuhan berkati aku. Sudah anakku. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu gambaran kasih yang besar, anak yang tunggal. Saya punya 3 anak, satu pun tidak akan saya kasih Bapak Ibu. Sekalipun Bapak Ibu jemaat saya nggak bakal saya kasih. Ya, ada jemaat misalnya, Pak, tolong dong Pak, minta ginjal anaknya, anak saya ginjalnya hilang Pak, saya nggak kasih. Itu baru ginjal loh, belum nyawa. Lah Tuhan, anak cuma satu, ini gambaran ya, dikasih semuanya loh. Apalagi? Tapi apa? Apakah semua orang diselamatkan? Saya mau tanya, Tuhan ingin nggak semua orang diselamatkan? Bahkan Tuhan sudah menyediakan keselamatan buat semua orang. Setuju? Sudah tersedia buat semua orang. Tapi sekarang masalahnya apa? Respon kita itu iman. Supaya setiap orang yang percaya. Itu masalahnya. Baru tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Jadi coba ngerti ini. Sebab karena kasih karunia oleh iman, saya diselamatkan. Kasih karunia bagian Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan keselamatan itu yang sempurna. Tinggal bagian kita adalah iman. Coba Roma 10 ayat 9 sampai 10 ditingkat. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini hukum iman, Bapak Ibu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu, siapapun kamu, apapun latar belakangnya, tahun berapapun kamu hidup, di generasi apapun, kamu pasti diselamatkan. Sozo, sempurna. Amin. Karena apa? Ini hukumnya. Dengan hati percaya, dengan mulut mengaku. Kamu diselamatkan, kamu disembuhkan, kamu dilindungi. Makanya Bapak Ibu, saya tuh selalu melihat bahwa kalau saya misalnya badan merasa sedikit tidak enak, apapun, saya melatih iman saya gini. Saya sakit penyakit, tubuhku dengar ya, Tuhan sendiri telah memikul semua dosamu dan semua sakit penyakitmu. Ngapain kamu sakit penyakit ada dalam tubuhku? Kamu ilegal dalam tubuhku. Saya pakai kata ilegal. Udah ditanggung kok sama Tuhan di kayu salib, udah selesai. Saya tinggal pakai mulut, saya percaya di hati mengaku,
di mulut, saya sudah sembuh. Udah, kalau percaya bertindak. Gitu. Jadi saya tidak pernah melihat diri saya itu sakit. Kenapa? Buat saya sakit itu ilegal. Karena semua sudah ditanggung kayak begini. Ya, kalau Anda pernah punya hutang, saya pernah punya hutang, nggak bisa tidur. Sebutlah misalnya 1 miliar. Lalu hutang saya ada yang bayarin. Puji Tuhan, Ibu Pinkan bayarin hutang saya. Ini udah 1 miliar bayarnya. Terima kasih Bu Pinkan ya. Sekarang saya mau tanya, Bu Kartini bisa nggak nagih saya? Bu Kartini udah tidak punya hak lagi nagih saya, udah ilegal itu. Demikian pula dengan dosa dan sakit penyakit, udah ilegal. Jadi dosa saya sudah diampuni, karena itu saya hidup benar. Nah, kita mesti ngerti dulu ya. Jadi iman adalah respon kita terhadap apa yang Tuhan sudah kerjakan. Apa kita percaya atau tidak. Ya. Saya tutup dengan kisah wanita pendarahan 12 tahun. Lukas 8 ayat 43. Baca Bu Pinkan. Ini prinsip hukum iman. Lukas 8 ayat 43. Lukas 8 ayat 43. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Nah, Ibu Pinkan tentu tahu kisah ini dong. Nah, secara manusia kan mustahil. Secara hukum dunia mustahil jadi disembuhkan. Nah, tapi iman timbul dari mana Bu Pinkan? Pendengaran. Pendengaran. Dan dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Setuju ya? Nah, hukum iman yang pertama adalah ini. Apa yang Anda dengar itu menentukan. Jangan sembarangan dengar, saudara. Lebih baik Anda mendengar berita-berita firman dibanding berita-berita COVID. Nah, apa yang Anda dengar? Siapa yang Anda dengar? Dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Lalu dia percaya. Ingat, mendengar, percaya. Di hati, mengaku di mulut. Yesus datang. Dan wanita ini berkata apa? Asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan dia menghampiri Yesus dan dia menjamah jubahnya. Lalu Tuhan Yesus merasa ada kuasa yang hilang. Keluar, bukan hilang, keluar. Dan perempuan ini sembuh. Lalu Tuhan Yesus bertanya kan sama murid-muridnya, siapa yang menyentuh aku? Betul ya Bu Pinkan? Tuhan Yesus itu benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu menurut Bu Pinkan? Tahu. Tidak tahu Bu. Yesus benar-benar tidak tahu Bu. Siapa yang menyentuh dia? Karena dia masih dalam kondisi dibatasi oleh kemanusiaannya. Sampai murid-muridnya bingung. Guru, ada begitu banyak orang berdesak-desakan di sekitar guru. Gimana mungkin guru bertanya siapa yang menyentuh aku? Tapi Yesus tahu, merasakan, karena ada kuasa yang keluar. Ternyata wanita ini. Nah, coba baca Lukas 8 ayat yang ke-48. Ayat 48, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Ya, imanmu, responmu yang benar. Engkau mendengar, engkau percaya, engkau berkata, engkau bertindak. Itulah yang menyelamatkan. Jadi iman itu paketnya apa? Mendengar, percaya, berkata, bertindak. Itu iman. 4 unsur iman. Nanti kita baca satu persatu. Nggak hari ini ya. Tapi itu iman. Kata semuanya. Mendengar, percaya, berkata, bertindak. Sembuh. Saya mau tanya nih, Ibu Pinkan. Tuhan Yesus kenal nggak wanita ini? Nggak kenal kan? Nggak kenal loh. Wanita ini tidak ada dalam radar perhatian Tuhan Yesus. Tapi hukum itu berlaku siapapun juga. Nggak pandang bulu kan? Ya. Siapa yang percaya, selamat.
Jadi jangan lagi kecewa sama Tuhan. Tuhan itu bekerja berdasarkan hukum. Justru karena Anda melanggar hukum, siapapun Anda, karena ketidakpercayaan. Makanya Tuhan ngomong gini, hai kamu yang kurang percaya, itu masalahnya. Ya, nah karena itu sadarlah bahwa kasih karunia bagian Tuhan, iman bagian kita. Tuhan sudah selesai mengerjakan bagiannya. Jangan minta Tuhan lagi menyelamatkan, menyembuhkan, memberkati kita. Tuhan sudah selesai. Dia sudah menjadi dosa di kayu salib untuk kita, supaya kita sembuh. Dia sudah menjadi miskin untuk kita di kayu salib, supaya kita diberkati, diterima, diampuni. Semua Tuhan sudah kerjakan. Yang bagian kita sekarang adalah bagaimana respon kita. Apakah kita percaya? Karena itu jaga apa yang kita dengar, jaga apa yang kita percayai dalam hati kita, jaga apa yang kita katakan dan kita lakukan. Itulah iman. Kan kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami bersyukur buat siang hari ini kami boleh belajar kebenaran-Mu yang mendasar, yang prinsip, buat kami mengerti dan buat kami hidup dalam kebenaran. Kami bersyukur Engkau sendiri yang telah memikul semua dosa kami, semua sakit penyakit kami. Dan oleh bilur-bilur kami sudah sembuh. Kami mau sehati dengan pikiran-Mu, dengan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.